Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran SKI. Kemarin kita telah belajar tentang Islam pra Mekah, ya, kondisi Mekah pra Islam. Dengan sampai pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya, nanti kalian akan memahami bagaimana kenapa Nabi Muhammad harus melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Kemarin di kelas 3 kalian sudah mempelajari tentang masyarakat Arab pra-Islam, di mana di situ masyarakat Arab dikenal sebagai masyarakat yang jahiliyah. Apa artinya jahiliyah? Jahiliyah artinya apa? Jahiliyah artinya bodoh. Masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh. Kenapa Arab disebut sebagai masyarakat yang jahiliyah? Biar kenapa dulu Arab itu dikenal sebagai masyarakat yang jahiliyah? Karena mereka suka mengubur anak perempuan, mereka suka mabuk, mereka suka berperang, ya. Mereka suka berperang, mabuk-mabukan, membunuh anak perempuan. Jadi kalau ada bayi baru lahir kok bayinya perempuan, itu bapaknya langsung medok lemah, dibawa kuburan, bayinya itu langsung dijatuhkan. Dilempar, dibunuh. Belum dibunuh, matinya karena tertendang. Ya, itulah kenapa masyarakat Arab disebut sebagai masyarakat yang bodoh. Bodoh apanya? Akhlaknya. Ya, aslinya mereka bodoh akhlaknya. Karena mereka sebenarnya orang-orang yang pintar. Pintarnya itu mereka sudah bisa bikin puisi, sudah bisa bikin masyarakat ekonomi. Dulu Mekah terkenal sebagai tempat ibadah dari berbagai negara, sudah dari zaman dulu. Ibadah haji itu dikenal dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Sejak zaman Ibrahim itu dulu sekali sudah banyak yang haji. Jadi Mekah sudah kaya dari itu, ya, karena banyak yang haji di Mekah. Nah, kemudian sebelum Nabi Muhammad datang, Mekah itu banyak berhalanya di situ. Di Mekah, pada Mekah itu kan tempat untuk beribadah umat Islam. Tapi Mekah itu di dalamnya kan Mekah bisa buka pintunya, di dalam itu ada patungnya. Di sekitar Mekah juga banyak patung berhalanya. Ya, itulah kebodohan orang Arab zaman dulu. Sekarang Mekah sebagai tempat masjid terbesar di dunia, tempat sholat. Kalau sholat di Mekah itu pahalanya 100.000 kali daripada sholat di masjid sini. Masjid apa namanya? Ya, kota kaki. Nurul Giza, atau masjid Baitur Rahim, atau masjid Nurul Iman, atau masjid Nurul ya. Ya, masjid. Kamu sholat di Masjidil Haram sekali itu sama dengan kamu sholat di sini 100.000. Itu pahalanya sama. Pengen nggak mau tahu? Pengen naik gaji? Makanya nanti Pak Guru doakan semoga semuanya sukses, sukses, bisa berjalan. Nah, hari ini kita belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Jadi itu tadi kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang, orangnya sangat bodoh sehingga disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Tapi bodohnya itu bukan bodoh nggak bisa baca tulis. Bodohnya itu bodoh dalam hal akhlak, karena mereka suka bermaksiat, membunuh anak. Terus kalau anak perempuannya dibunuh, nanti yang sudah dewasa nikahnya sama siapa? Nikahnya sama ibunya. Iya. Jadi bapaknya nanti mewariskan rumah sama mewariskan istri untuk dinikahi anaknya. Bodoh sekali kan? Masa anak nikahi biume? Kalau biume mati paling dijodoh si jumdi, dicawe itu, dinikahi anaknya, kok anak-anak dijumdi anaknya biume. Seperti itu. Bodoh banget.
ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad dalam berdakwah, biar masyarakat tidak sebodoh itu. Sehingga Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah agama Islam. Nabi Muhammad pada usia 12 tahun beliau ikut berdagang ke Syam. Kemudian setelah dewasa umur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Setelah menikah dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad berkhawat. Apa berkhawat? Menyendiri di mana? Di Gua Hiro. Kemudian di Gua Hiro, setelah Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro selama beberapa waktu, mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat siapa? Oleh malaikat Jibril. Apa bunyi wahyunya? Surat ayat 1 sampai 5. Ya, ayat 1 sampai 5. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqal Nah, itu adalah wahyu pertama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu surat Al-Ahqaf 1 sampai 5. Tapi setelah mendapatkan wahyu pertama, apakah Nabi langsung berdakwah kepada umatnya? Langsung berdakwah tidak? Tidak. Pertama Nabi menunggu. Sudah diangkat sebagai nabi, kemudian perintahnya apa? Ya, baru diangkat sebagai nabi, belum ada perintah, sehingga nabi belum berdakwah. Masih nunggu, nabi masih berdiri bolak-balik dari rumah ke Gua Hiro, nunggu lagi perintah kedua. Akhirnya turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Di surat Al-Mudaththir Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara tersembunyi-sembunyi. Ya. Kemudian Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Nabi harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi, coba? Kenapa Nabi harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi di awal berdakwahnya Islam di Mekah? Hah? Nah, ya, pertanyaan itu menjadi permasalahan pada pembelajaran hari ini. Pak Guru akan membagi kalian sebagai dalam bentuk kelompok yang seperti biasa. Jangan terlalu jangan dipepetkan, dikasih jarak Mas. Masukkan tuh. Kenapa Nabi Muhammad setelah turun wahyu kedua melaksanakan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Ya, silakan diskusikan secara kelompok. Ya, nanti kalau sudah kalian akan Pak Guru minta untuk memaparkan jawaban kalian di depan kelas. Ya. Sudah belum? Ya. Kenapa Nabi Muhammad harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Kata perhatikan, kaku-kaku biar kalian bisa merumuskan masalahnya ya. Karena Nabi Muhammad kan membawa agama baru, ajaran baru.
Jadi Nabi Muhammad dakwahnya ya sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Karena ilmunya masih belum ada. Ya. Orang kalau membawa sesuatu yang baru pasti pelan-pelan dulu untuk pengenalannya. Gak mungkin langsung banyak. Gak mungkin langsung terang-terangan. Kalau terang-terangan langsung terang-terangan bagaimana? Jadi pakai strategi. Ya. Waktu dakwah secara sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad laksanakan di rumah siapa? Sahabat? Sahabat siapa? Namanya? Arqam bin Abi. Ya, di rumahnya itu. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Setelah turun wahyu kedua. Sudah? Kalau sudah, setelah ini Pak Guru minta setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kalian di depan. Ya. Perkenalkan nama kelompoknya terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Siapa saja dari kelompok 5? Oh ya, Tiara, Winda, Maura, dan Kalista. Nah, apa jawaban kalian tentang permasalahan yang ada tadi? Oh begitu. Berarti karena masyarakat Arab itu belum mempercayai kebenaran. Pada saat itu mereka belum mempercayai kebenaran sehingga Nabi Muhammad dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Kira-kira cocok enggak jawabannya dengan jawaban ini kelompok 5? Kelompok 1? Setuju? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oh, kelompok 5 yang maju. Kelompok 6? Setuju ya. Alhamdulillah semuanya setuju ya. Silahkan kelompok 1. Ya. Paparkan hasil diskusi kalian. Kenapa? Jangan ditutupi kayak cewek dong. Masa malu-malu kucing? Iya. Biasanya juga malu-maluin. Dah, turunkan bukunya, turunkan. Kenapa? Tadi masalahnya apa? Kenapa sih Nabi Muhammad dakwahnya setelah turun ayat wahyu kedua harus sembunyi-sembunyi? Kenapa? Oh, karena masih mengawali dakwah dan pengikutnya masih sedih. Oh, kira-kira jawaban kelompok 1 tepat enggak? Anak-anak, kelompok yang lain, kelompok 2 cocok? Oke, kelompok 2 cocok? Jawabannya dengan kelompok 1? Kelompok 3, kelompoknya Wafi? Setuju? Setuju. Kelompoknya Aurel? Setuju? Ya? Nah, kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini di mana kalian sudah memahami kenapa Nabi Muhammad SAW harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, di awal dakwah Nabi Muhammad, beliau melaksanakan dakwah dengan strategi masih bersembunyi, tidak terang-terangan. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Muhammad masih mengawali dakwah, membawa ajaran baru. Masyarakat Arab masih jahiliyah, belum bisa menerima kebenaran. Ya, seperti beberapa jawaban dari teman kalian. Sudah bagus sekali problematika yang Pak Guru sampaikan dan dapat dipecahkan oleh kalian dengan sangat baik. Terima kasih Pak Guru. Akhiri pembelajaran hari ini sampai di sini. Besok kita akan mempelajari tentang as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tapi sudah
ada beberapa pengikut beliau yang masuk. Ada beberapa orang, yaitu yang berjumlah 11 orang yang mereka disebut sebagai golongan as-sabiqunal awwalun. Siapa saja 11 orang ini akan kita pelajari besok di pertemuan SKI selanjutnya. Di sini Pak Guru akhirul qouli wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.